Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Teman-temanku seiman, kita tahu bahwa nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim adalah Nabi Musa. 130 lebih nama Musa disebut di dalam Al-Quran. Dan juga kisah Bani Israel, paling banyak kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa antara kalian umat Rasul, umat Muhammad, itu ada kaitan erat dengan Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan Bani Israel. Makanya kenapa Rasul terkadang mengait-ngaitkan sebuah peristiwa kemudian disambung-sambungkan dengan Bani Israel. Seperti dalam perang Hunain yang kemarin kita bahas, ketika Rasulullah SAW bersama dengan 12.000 tentara berjalan, tiba-tiba melewati pohon besar. Pohon besar ini miliknya orang kafir dan dijuluki Zatu Anwat, tempat orang kafir menggantungkan senjata-senjata mereka, dan mereka membawa sembelihan-sembelihan mereka untuk dijadikan sesajen dan dipersembahkan kepada pohon besar itu. Kemudian mereka juga beriktikaf di pohon itu. Pohon ini disembah, digunakan untuk menggantungkan senjata-senjata. Kalau perang, supaya bisa menang, senjatanya jadi ampuh. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam ini melihat pohon besar dan ritual-ritual itu, maka sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'alana zata anwatin kamaluhum zat anwat." Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon besar sebagaimana orang kafir juga punya Zatu Anwat, supaya pedang-pedang kita ini jadi sakti. Maka Rasulullah marah dan mengatakan, "Allahu Akbar, qultum waladi nafsu Muhammadin biyadihi kama qala qaumu Musa." Allahu Akbar, kalian telah berkata seperti dahulu Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Karena di zamannya Nabi Musa, Bani Israel dahulu pernah berkata kepada Nabi Musa, "Ija'alana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, tolong buatkan kami sesembahan seperti orang-orang kafir itu punya sesembahan. Maka Rasul marah dan mengatakan, "Allahu Akbar, janganlah kalian seperti Bani Israel." Ia terus mengatakan, "Janganlah kalian seperti Bani Israel yang mengatakan kepada nabinya Musa, jadikan banyak Tuhan dan tidak cukup satu Tuhan." Maka Musa mengatakan, "Kalian ini umat yang jahil. Apa bedanya kamu masuk Islam kalau kamu masih melakukan itu?" Dilarang sama Nabi karena itu jelas kesyirikan. Juga teman-teman, ada satu kejadian di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kejadian ketika Nabi SAW singgah di sebuah rumah. Setelah dia berperang bersama para sahabat, kehabisan bekal, kemudian meminta jamuan kepada seorang wanita tua Yahudi. Wanita ini akhirnya memberikan jamuan makan kepada Rasul dan juga para sahabatnya. Dan Rasul tidak pernah melupakan kebaikan manusia. Makanya Rasul mengatakan, "Wahai nenek, karena engkau sudah memberikan makanan kepada kami saat kami membutuhkan. Seandainya kami sampai di kota Madinah, apa yang nenek inginkan, kami akan sediakan." Rupanya nenek ini meminta apa saja dari urusan dunia. Dia meminta kendaraan berupa unta, dia meminta budak untuk menjadi pembantunya, dia minta ini, itu, macam-macam soal dunia. Padahal dia hanya memberikan kebaikan, memberikan bekal dan makanan, itu saja. Tapi dia ingin dibalas dengan dunia yang banyak. Maka Rasul mengatakan, "Lemahkah engkau, hai nenek, untuk seperti seorang nenek di zaman Bani Israel?" Sahabat heran, tercengang. Apa maksudnya Rasul menyamakan nenek Yahudi ini dengan nenek di zaman Bani Israel? Maka mereka bertanya, "Apa maksudnya wahai Rasul?" Maka Nabi SAW menjelaskan, dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini disesatkan jalannya, tidak tahu jalannya harus kemana menuju arah Palestina. Rupanya karena ada satu tugas yang dilupakan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf kan kakeknya Nabi Musa. Karena Nabi Yusuf pernah berwasiat agar jangan dikuburkan di Mesir, tapi jasadnya dibawa ke Palestina. Itu yang dilupakan oleh orang-orang Bani Israel sehingga tersesat mereka jalannya. Maka orang-orang berakal mengatakan, kita akan tetap tersesat kalau kita tidak membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Musa bingung karena tidak tahu kuburannya.
di mana kuburan kakeknya Nabi Yusuf. Akhirnya, tidak ada yang tahu kuburan itu kecuali seorang nenek di zaman Bani Israel. Ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Nek, saya dengar kau tahu di mana kuburan Nabi Yusuf. Tolong tunjukkan kuburannya." Kata nenek itu, "Tidak, saya tidak mungkin menunjukkan kuburan Yusuf kecuali ada imbalannya." Kata Musa, "Apa imbalannya?" "Lihat, nenek ini mengatakan imbalannya tidak berat, tetapi saya ingin menjadi temanmu wahai Musa di surga." Kaget Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak punya surga. Yang punya surga kan Allah. Maka dia terdiam sampai Jibril mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, iakan saja. Allah sudah mewahyukan kepadamu bahwa dia akan menjadi temanmu di surga." Akhirnya kata Nabi Musa alaihissalam, "Baiklah nek, kau akan menjadi temanku di surga." Setelah itu ditunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf. Digalinya, diambil jasadnya, kemudian dibawa ke Palestina, kemudian dikuburkan di Palestina. Kata Rasul kepada wanita Yahudi, "Wahai nek, lemahkah engkau untuk menjadi nenek Bani Israel yang meminta surga kepada Nabi Musa dan tidak meminta dunia?" Terkadang Rasul mengait-ngaitkan Bani Israel, tapi bagaimanapun umat Islam jauh lebih mulia dibandingkan umat-umat terdahulu. Musa sendiri ketika melihat Nabi SAW menangis saat berjumpa Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Kemudian ketika Rasul bertanya kepada malaikat, apa sebab menangisnya Nabi Musa? Maka Nabi Musa menjawab, "Anak ini masih remaja." Dalam pandangan Musa, karena Musa kan umatnya usianya panjang-panjang, Rasulullah itu pendek 63 tahun. Anak kecil ini berdakwah tidak lama, tapi umatnya jauh lebih besar dibandingkan umatku yang berdakwah bertahun-tahun, tetapi tetap umatku tidak sebanyak umat orang ini. Hebat sekali dia. Ya, karena Islam itu adalah umat yang sangat mulia. Makanya setelah diutusnya Rasulullah SAW, tidak ada agama yang berhak untuk kita masuk dan meyakini kecuali agama Islam. Selain itu ditolak. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meridhoi satu agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling dimuliakan di alam semesta ini ialah agama Islam. Wa man yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain Islam, maka dia pun akan mendapatkan kerugian dan tidak akan diterima agamanya, dan dia termasuk orang yang rugi. Rugi maksudnya apa? Beramal dengan uang, beramal dengan waktu, beramal dengan tenaga, tapi tidak diganjar sama sekali. Tapi Islam, setiap ucapannya kalimatut thayyibah akan mendapatkan pahala. Jadi tidak benar kalau Bani Israel umat yang lebih mulia dibandingkan umat Islam. Karena bagaimanapun umat Islam banyak dimuliakan dibandingkan umat terdahulu, walaupun usianya pendek-pendek. Tapi dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memerintahkan sebuah perintah dan diberikan pahala yang besar yang bisa menandingi pahala umat-umat terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.